إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله معاشر المسلمين إخواني في الدين rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bittaqullah. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wasiat untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bahwa seorang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dari kalangan kaum laki-laki, mereka diperintahkan untuk berusaha. Mereka diperintahkan untuk bekerja. Mereka diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang Allah Ta'ala wajibkan bagi mereka untuk menafkahinya. Apakah itu istri dan anaknya? Ataukah itu orang tuanya? Atau keluarga terdekatnya yang membutuhkan nafkah darinya? Maka setiap muslim berusaha dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan, bukan dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di dalam Islam, usaha itu atau merintis usaha tidak dilihat dari seberapa besarnya. Tapi ketika merintis usaha, yang dilihat adalah dari sisi halalnya. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita semua untuk bekerja dan tidak menyandarkan kebutuhan kita dengan manusia, tapi sandarkan kebutuhan kita dengan Rabb kita, dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak mengemis, tidak memelas dan meminta-minta kepada manusia, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, la ayyahtatiba ahadukum husmatan ala dhahri khairun lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sungguh salah seorang di antara kalian berjalan lalu dia mengumpulkan ranting-ranting kering, lalu dia letakkan di atas pundaknya untuk dia jual sebagai kayu bakar. Itu lebih baik bagi dia daripada dia berjalan di tengah manusia dengan meminta-minta, yang kadang dia diberi atau kadang dia tidak diberi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk berusaha, bekerja dan tidak berputus asa. Tidak merendahkan dirinya di hadapan makhluk, tapi rendahkan dirinya di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memelaslah di hadapan Allah, meminta kepadanya, dan Allah Ta'ala akan memberinya. Dan berikhtiar serta berusahalah dia, sekalipun dia harus berjalan hanya untuk mengutip ranting-ranting yang ada di jalan, kayu-kayu yang tidak dipakai, kemudian dia kumpulkan, dia jual. Ini perumpamaan dari Nabi SAW untuk menunjukkan apa yang telah Allah Ta'ala berikan di muka bumi ini, itu semua bisa jadi sebab untuk mendapat rezeki Allah yang halal. Allah ciptakan batu, berbagai jenis batu, baik batu untuk bangunan sampai batu untuk perhiasan, bisa dijadikan sebab untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan harta.
Allah ciptakan air. Manusia mengolah air tersebut dari air minum, air cuci, air dan seluruh air dijual oleh manusia. Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, jenis-jenis kayu. Manusia menjual kayu dari kayu bakar sampai kayu untuk parfum, kayu untuk bangunan. Tidak ada kata menyerah bagi orang-orang yang beriman. Selama itu dengan cara yang halal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahinya. Maka dari itu, apabila seorang muslim telah berusaha dan Allah Ta'ala akan memberikan kesuksesan, setelah dia sukses dan mendapatkan rizki dari Allah Ta'ala, maka hendaknya dia berusaha untuk berpikir bagaimana hasilnya itu dia investasikan. Investasi yang berbarokah, bukan investasi yang menyebabkan kebinasaan pada dirinya dan hartanya. Dan sebaik-baik investasi setidaknya ada dua yang harus kita perhatikan. Dari harta yang sudah kita dapatkan dengan cara yang halal, yaitu kita investasikan untuk diri kita sendiri berupa ilmu. Maka hendaknya kita menginvestasikan ilmu untuk diri kita sendiri sehingga kita memiliki ilmu, memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan yang itu nanti akan kita manfaatkan, bahkan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang setelah kita wafat. Sehingga ilmu tersebut, karya kita tersebut, usaha kita tersebut dimanfaatkan oleh manusia, oleh keluarga kita, sehingga kita pun mendapatkan tambahan dan terus mengalir pahalanya. Seperti yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan salah satu yang ditinggalkan oleh seorang muslim yang meninggal dunia, sedekah jariyah, harta yang dia keluarkan, dia investasikan, lalu mengalir terus pahalanya, kebaikannya untuknya. Lalu Nabi juga mengatakan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah investasi yang terbaik untuk diri sendiri. Berusaha untuk menimba ilmu, terutama ilmu agama. Demikian juga ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lainnya. Yang itu bisa membantu manusia dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam keselamatannya, dan yang lainnya. Banyak sekali yang tidak mungkin kita rinci dalam khutbah Jumat yang singkat ini. Maka ini investasi yang utama juga. Bagaimana seorang atau masing-masing dengan apa yang dia dapatkan, dia hasilkan dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menimba ilmu, terutama ilmu agama atau ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang itu bisa bermanfaat untuk dirinya dan manusia, khususnya untuk kaum muslimin yang membutuhkan kepintarannya, kecerdasannya dan keahliannya, dan dia akan mendapatkan manfaat nantinya sekiranya itu dia lakukan, dia investasikan, kemudian dia lakukan itu tujuannya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang dilakukan oleh manusia itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika orang tersebut melakukannya lillahi ta'ala. Apalagi jika dia melakukan itu, dia berusaha, dia bekerja, tujuannya adalah untuk memenuhi kewajibannya kepada sesama manusia. Dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, kepada kedua orang tuanya, sehingga dia harus berpikir, dia harus memiliki kemampuan, keahlian dan ilmu. Kemudian dia merintis usaha, sehingga dia pun mampu menghasilkan usaha tadi dan mendapatkan harta. Yang dengan harta itu dia berikan nafkah untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya, atau untuk keluarganya. Pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membandingkan nafkahnya seseorang itu pada beberapa pos atau tempat. Ketika Nabi mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta 'alal miskin, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik. 1 dinar yang kalau kita konversikan dalam bentuk rupiah bisa mencapai 4 juta lebih. 4.200.000 atau 4.500.000 saat ini. Karena 1 dinar itu mencapai 4,25 gram. 1 dinar kata Nabi yang kau keluarkan untuk jihad fisabilillah. 1 dinar yang kau keluarkan untuk seorang budak, memerdekakan budak, membantu memerdekakan budak. 1 dinar yang kau keluarkan
kau berikan untuk seorang miskin, dan 1 dinar yang kau berikan untuk keluargamu, untuk istrimu atau anakmu. Ketika Nabi membandingkan 4 ini, manakah yang lebih a'zam, kata Nabi, yang lebih besar pahalanya di sisi Allah? Kata Nabi terakhir ketika menyebutkan itu, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya, kata Nabi SAW, 1 dinar yang kau keluarkan untuk istrimu, untuk anakmu. Sehingga ketika seorang itu keluar dari rumahnya untuk bekerja, berusaha, mendapatkan harta, yang harta itu tujuannya untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan anaknya, itu pahalanya besar. Al-wasail laha ahkamul maqasid, kata para ulama. Wasilah itu mengikuti hukumnya. Kalau hukumnya itu wajib, maka wasilahnya pun menjadi wajib. Seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, maka usaha yang dia lakukan ketika dia keluar rumah untuk mendapatkan harta, membiayai anak istrinya, untuk memberikan nafkah, maka usahanya keluar rumahnya tadi itu pun berpahala. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah ditanya ketika para sahabat mendapati ada seorang yang bekerja begitu getolnya, begitu semangatnya. Para sahabat tanya, mungkinkah orang ini mendapatkan pahala jihad ya Rasulullah? Mungkin, kata Nabi. In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau keluarnya dia dari rumah betul-betul berusaha karena ada kewajibannya untuk membiayai, menafkahi anaknya, maka keluarnya dari rumah itu dihitung seperti jihad fi sabilillah. In kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha kana fi sabilillah, kata Nabi. Kalau keluarnya dia dari rumah berusaha, bekerja, tujuannya untuk mendapatkan harta agar dia tidak mengemis dengan manusia, maka dia dihitung jihad fisabilillah. Tapi kata Nabi, in kana kharaja riya'an mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia keluarnya bekerja, berusaha untuk berbangga-bangga dengan hasilnya, supaya dia riya dilihat orang yang hebat, orang yang sukses, maka dia keluarnya itu di jalan syaitan, kata Nabi SAW. Maka tergantung maksudnya, tergantung niatnya, tujuannya. Kalau tujuan seorang keluar dari rumahnya untuk membantu keluarganya, untuk menafkahi istrinya, anaknya, orang tuanya, maka dia dihitung fisabilillah, dan apa yang dia keluarkan dari hartanya berupa dinar, rupiah ataupun dolar, itu akan dihitung sebagai pahala yang lebih besar daripada orang yang berinfak untuk masjid, berinfak untuk jihad, berinfak untuk orang miskin. Maka nafkah atau harta yang dikeluarkan untuk biaya istri dan anak, ternyata itu dihitung oleh Allah Ta'ala lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini investasi yang sangat baik bagi setiap orang berupa ilmu, agar dia membekali dirinya sehingga dia bisa mengetahui mana perkara yang halal dan mana yang perkara yang haram yang harus dia jauhkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk investasi yang lainnya yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki harta, yakni investasi dalam bentuk harta yang bisa bertahan lama. Di antaranya adalah investasi dengan membeli tanah atau rumah atau yang semisal dengannya, yang itu bisa bertahan lama, bahkan bisa bertahan sampai dia meninggal, bisa dimanfaatkan oleh keluarganya, bahkan bisa dimanfaatkan oleh cucunya mungkin setelah dia wafat. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya, dan dinyatakan hadis yang sahih oleh Syekh Al-Albani. Beliau bersabda, man ba'a daron au aqaran
siapa yang jual rumahnya atau jual tanahnya, falam yaj'al thamanaha fi mithliha, lalu setelah laku harta atau uang dari jual rumah dan tanah tadi tidak dia ganti dengan yang semisal dengan tanah dan rumah, kana qaminan alla yubaraka fih, maka pantas hasil penjualan tanah dan rumah tadi layak untuk tidak diberkahi. Layak untuk tidak diberkahi ketika jual rumah, jual tanah, kemudian hasil penjualan tadi tidak dialihkan atau diganti dengan yang serupa, yang bertahan lama, yang semisal dengan tanah ataupun rumah. Ini dikecualikan kata para ulama jika dia menjual tanah ataupun rumahnya tersebut untuk kepentingan yang wajib atau untuk perkara yang darurat. Kalau untuk perkara yang darurat, maka tetap hasil penjualannya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk sesuatu yang wajib, semisal orang-orang yang menjual tanahnya, menjual rumahnya untuk naik haji, maka justru ini lebih baik karena dia menjual itu tujuannya untuk kewajibannya kepada Allah, dan itu sebenarnya di antara salah satu fungsi Allah taala memberikan harta kepada hambanya supaya si hamba lebih mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia menjual itu kemudian dia ganti dengan harta yang lain yang tidak semisal itu, yang mudah untuk habis, dia jual dengan ratusan juta hanya berbentuk uang, kemudian dia belanjakan, dia beli ini sehingga habis ludas sama sekali, maka itulah bukti nggak diberkahi. Maka cepat-cepat langsung gantikan dengan semisal itu, rumah atau tanah atau yang semisalnya kata para ulama. Nah, ini bentuk investasi bagi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah dan kelebihan harta, maka hendaknya mereka benar-benar mengelola harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu agar tidak musnah, agar tidak mengalami kerugian di dunia dan terlebih lagi tidak merugi di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.